sempat kita kebingungan, ini gimana nih, semuanya datang, mulai dari diet, mulai dari ada juga hyperbaric, ada juga wah segala macam, terapi okupasi, terapi bicara. Jadi setelah berdiskusi, oke, kita maunya fokusnya ke situ dulu. Dengan melakukan banyak gerakan di rumah, kita minta home program, di terapi lakukan apa, kita semua kumpulin informasinya, dan kita selalu bilang sama terapisnya, oke, tolong saya bikinin program. Since you have two, how about we try one with this pattern and one with this pattern? Yeah. What do you think? Okay. So you can start here with the white one for The top. the wing. This one. Yeah, No. good one. Yeah. We have to learn our mistake and make it better. Yes, of course. That's how we learn. Hi, my name is Raisa, the artist behind this artwork. Pottery has been a part of my therapeutic journey from autism for years. This is an original work I made by hand with all my heart, joy, and excitement. Pada saat anak kita didiagnosa autism spectrum disorder, tentunya kita akan dibombardir dengan segala macam terapi dari A sampai Z. Dan biasanya si parents, si A, orang tua A bilang, oh anak saya pakai ini cocok loh. Ada orang tua B, oh anak saya pakai ini bagus loh. Terapinya ini, terapinya itu. Jadi sempat kita kebingungan, ini gimana nih, semuanya datang, mulai dari diet, mulai dari ada juga hyperbaric, ada juga wah segala macam, terapi okupasi, terapi bicara, segala macam. Kita dikasih tahu ini bagus, vitamin, segala macam deh. Nah itu buat kita kan cukup overwhelm ya, apa tuh, wah bingung gitu, bingung nih yang mana yang tepat ya buat anak kita gitu. Nah jadi pada saat memilih terapi yang tepat buat Raisa tuh biasanya kita diskusi sama satu terapis yang udah kita kenal. Oke, jadi dan saya juga ngomong sama ke psikolog, kira-kira levelnya dia di mana sih, tahapannya dia saat ini apa sih, tuh tantangannya dia apa, yang kurangnya apa. Nah pada saat itu kita jadi tahu, oh ya berarti yang utama tuh apa ya. Nah karena kita dulu menggunakan golden years-nya anak-anak itu kan 0-5 ya. Waktu itu diagnosanya 2,5 tahun. Jadi kita pikir oke, kita punya waktu 2,5 tahun lagi untuk bikin fondasi atau landasan dia gitu. Jadi kita benar-benar kerjain sesuai dengan kebutuhannya. Itu apa sih kebutuhan utamanya adalah sensori motorik. Motorik kasarnya, motorik halusnya, karena kan mesti persiapan ke sekolah. Kemudian juga dari komunikasi, sensori dan motorik. Nah itu yang kita kejar. Jadi setelah berdiskusi, oke, kita maunya fokusnya ke situ dulu. Dengan melakukan banyak gerakan di rumah, kita minta home program, di terapi lakukan apa, kita semua kumpulin informasinya, dan kita selalu bilang sama terapisnya, oke, tolong saya bikinin program dalam 6 bulan, nanti kita lakukan evaluasi. Biasanya setahun kita review, cocok gak ya ini metodenya, terapinya bagus gak, anak kita ada perkembangan gak. Nah dalam 1 tahun kalau ada, oke, nanti kita upgrade ke berikutnya apa. Nah karena kita benar-benar ikutin semuanya, tahu gitu ada datanya segala macam, jadi kita tidak overwhelm atau tidak kebingungan karena sesuai dengan tahapnya. Oke, 2,5 sampai 5 tahun dia perlunya apa, terus kemudian 5 sampai kira-kira 10 tahun dia perlunya apa. In between itu, antara itu, jadi saya tahu oh dia kebutuhannya ini. Nanti kalau dia udah bisa ini, baru kita ngajarin dia komunikasi. Komunikasi juga ada tahapannya yang lebih kompleks lagi. Kemudian apa, pemahaman baca itu kita ikutin sesuai dengan developmental milestone-nya atau tahapan tumbuh kembang, dan juga piramida belajarnya. Kita taunya apa, fondasi yang utama kan sensory system. Oke, itu yang kita kejar. Nah, jadi supaya parents juga mesti banyak open sama terapisnya, banyak diskusi sama terapisnya untuk tahu apa sih anak kita ada di level mana.
Dan yang penting, orang tua juga mesti sabar karena semuanya nggak ada yang instan. Nggak ada tuh yang instan terapi 3 bulan anaknya berubah. Karena pasti yang harus dilakukan terapi mungkin mungkin 2 kali seminggu. Sesinya paling 1 jam. Berarti selebihnya apa? Selebihnya kita mesti punya home program. Gimana bikin home programnya? Tanya sama terapisnya, tolong dong bikinin home program buat anak saya. Dan itu harus dilakukan rutin di rumah. Karena akhirnya kan anak ini kan balik ke kita ya, bukan balik ke tempat terapi. Jadi kita sebagai orang tua mesti tahu perlunya apa, bagaimana kita handle-nya di rumah, dan gimana supaya anak ini mau melakukan program di rumah gitu. Nanti kalau udah semakin besar, kita juga ada lagi programnya, termasuk program itu adalah daily chores atau kegiatan di rumah sehari-hari. Ya dia belajar masak kayak, dia belajar melipat baju kak, itu harus yang dilakukan juga karena itu bagian dari rutinitas gitu. Jadi jangan terlalu dibedain, oh kalau anak autistik nggak usah terlalu banyak ngapa-ngapain kayak gitu-gitu, jadi banyak dibantuin. Karena buat saya justru kita sedikit strict dan agak keras sama anak kita, karena bukan berarti dia punya kebutuhan khusus kita bedain gitu loh dengan anak kita yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Tapi justru saya bilang disiplin tuh harus sama-sama disiplin, dan kita biasanya, saya sama suami saya punya aturan tuh yang konsisten gitu. Oke, kalau saya bilang ini kamu juga begini ya, jangan satu ini satu itu gitu. Bingung anaknya jadinya nggak nurut dan malah jadi berantakan gitu pola asuhnya. Jadi itu juga penting sih, mencari pola terapi yang tepat dan juga open untuk discussion dengan si terapisnya. This one is for the one on the bottom or the one on the top? That's all. Okay, I'm going to make a line for you, so it's a little bit curved. Ah, see? You need to poke to the bottom, Raisa. That's where all the colors are. Oh. There's so much color. So there's a little bit curve right here. Here. I poke some of the color from the bottom. Sorry. Going to stir it. Put it up. I think we should make another batch of the mustard yellow. And he's kind of busy with his university. The one from Monash? Not Monash, sorry. La Salle? No, another school. Raffles. No, This is another person? yeah. He's from a university. Here. Okay, then I'm going to make one with this side. So you can copy that from the other side, yeah? Looks like the color of a spotty cow. The color has? Spotty cow. Yeah. This is for the one on the top. Don't need to do it fast. I'm going to finish one side and then you can do the left one. I doesn't know have to you be have the a chubby exact same. cat. Shelby cat? You have it. Your mother. Oh, Sky. God. Yes. I want to name a Kookapoo Sky. Kookapoo? It's a type of Cocker Spaniel mixed poodle. Oh, that's a mix. So it's a small dog, I believe. Yeah, I'm looking for a mixed one. But you have, what's the name? Your new dog? That one? Taco. Taco. He's a poodle, toy poodle. And what color is? Brown. Oh, like biscuit and roti. The one that Albon color. Abon. Do you like abon? I don't really like abon. It's stuck to my teeth. It's stuck in between my teeth.
Okay. There you go. I got it. Sure. So most of the Here. moth and butterfly, they have like symmetrical pattern on their wings. So sometimes the leg is like the mirror side of the other side. So I think. I can't. I was about to rub my eyes. The painted head. Here, what about those straight one? We put another layers because we still can't see the white. That means the botak brush, the bulk one, just to make some with indifferent. So it's like that to fill up the space. Keep going. You're doing great. Why not? Your new stamp is on the way. Yay! And it's much bigger than the old one. Yeah. Is it on the way? Yep. So by next week, we can use the new stamp already. Better move. Now what's next? Going to move. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.